Perkenalkan, nama saya Andrew Jatmiko selaku moderator Anda di sore hari ini. Senang sekali saya bisa berkesempatan untuk bisa memandu acara kita di sore hari ini. Nah, sekarang hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang ibu yang cantik. Ibu Ana, apa kabar? Selamat sore Pak Andrew, baik kabarnya. Sore, ya. Kayaknya Pak Andrew bahagia sekali ya nih. Oh iya, bahagia. Karena tandeman saya hari ini wanita gitu, Bu. Biasanya sama-sama pria. Oh gitu, kirain karena market udah naik hampir 1 minggu nih Pak. Tentunya itu sebagai salah satu faktor penunjang ya. Jadi sore ini terlihat cerah gitu ya. Kita udah menghadirkan ya, mengundang seseorang yang sangat penting di tim research-nya Trimegah sendiri ya Pak. Siapa lagi kalau bukan Pak Sebastian Tobing, Head of Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat sore Pak Sebastian. Selamat sore, apa kabar? Nah, apa kabar Andrew? Apa kabar teman-teman investor semua ya? Ya, thank you Pak sudah join di acara sore kita ini. Sesuai dengan topik kita nih, akankah pasar saham naik setelah vaksin didistribusikan ya? Tentunya kalau kita lihat juga selama rentang 4 hari belakangan ini kan juga market sudah membaik ya karena Joe Biden akhirnya menang election di Amerika sana. Nah Pak, tapi kita berbicara lebih lanjut, lebih jauh mengenai vaksinnya dulu nih Pak. Nah, kalau kita bicara sekarang, kondisi ini kan masih dalam situasi yang pandemi ya, di mana merubah cara kita bekerja gitu ya, cara kita berinteraksi, cara kita juga yang selama ini mungkin kalau suasana kantor gitu ya, seringkali kayak lunch bareng. Nah, sekarang agak susah nih, agak dibatasi gitu ya. Dan tentunya ini juga pasti memiliki imbas gitu ya ke revenue dari emiten-emiten kita ataupun sampai ke net profit-nya. Nah, Pak Bastian mungkin bisa ceritakan Pak, pengaruh COVID-19 ini ke emiten-emiten kita, terutama untuk emiten-emiten besar ini seperti apa sih Pak Bastian? Jadi kalau kita lihat memang kita lihat aja third Q results ya. Ini kan yang memang sudah dilaporkan oleh sekitar 40 perusahaan lah. Memang ada beberapa perusahaan yang memang sampai sekarang kan belum melaporkan hasil resultnya. Nah, untuk dari perusahaan-perusahaan yang sudah melaporkan tersebut, kita lihat memang year on year third Q resultnya masih overall totalnya itu masih minus 30% year on year ya. Jadi ini net profit. Kalau revenue itu mungkin roughly sekitar 5-10%. Jadi memang ya jelas secara dibandingkan dengan tahun lalu itu kita belum masih agak jauh dari normal. Kalau dari net profitnya, walaupun ada 1-2 sektor yang doing okay lah. Misalnya Telekom kan 0% so far, jadi no impact ya. Properti itu justru naik, walaupun ya bear in mind untuk properti itu memang reported profit itu sering sangat volatile. Retail yang cukup parah ini minus 270% ya. Dan kalau kita lihat tapi ini kan year on year ya. Jadi kalau kita lihat itu Q-on-Q-nya, saya ingin menekankan Q-on-Q itu penting karena untuk saham kan always forward looking ya. Jadi the progression dari results-nya itu bahkan mungkin lebih penting dibandingkan dengan let's say yang year on year gitu. Jadi kalau kita lihat secara Q-on-Q itu ya naik 30% dibandingkan dengan second Q 2020 ya. Properti itu swing dari net loss di second Q jadi profit di third Q. Dari segi misalnya semen, otomotif, dan juga sektor besar seperti consumer dan banks ini resultnya dari Q-on-Q-nya menunjukkan positive progression ya. So itu yang menggembirakan lah. Dari sisi banks juga in general kita lihat itu interest income itu jadi interest yang mereka dapatkan dari perusahaan-perusahaan itu ada kenaikan Q-on-Q atau minimum stabil, dan
dari segi NPL juga belum bertambah. Jadi walaupun memang secara kalau credit cost atau provisioning itu masih ada yang naik gitu ya. Namun kelihatannya itu dengan interest income yang stabil atau naik itu menunjukkan bahwa provisioning itu lebih dari banks itu yang berhati-hati ya. Jadi I think sih ini saya melihat results ini cenderung positif ya. Dibandingkan dengan yang second Q dan dibandingkan dengan ekspektasi ya. Karena sebenarnya ekspektasi di market itu tadinya takut kalau banks itu akan lebih parah dibandingkan dengan yang dilaporkan. Makanya kita lihat sekarang kan if you look at para analis yang itu banyak yang akan ada yang mulai upgrade banking stocks dan saya yakin kita akan melihat lebih banyak upgrade ini dalam beberapa hari ke depan untuk bank stocks dan mungkin some of the other beta sectors ya. Nah, Pak Sebastian di slideshow ini yang tadi barusan saya lihat kalau untuk properti gitu ya, itu kan terlihat memang masih construction tadi yang masih jauh ya, masih tertinggal dibandingkan dengan sektor semen. Nah, kalau yang dalam pemahaman saya semen dengan construction ini kan seharusnya ada kolerasi gitu ya Pak ya. Ini kenapa datanya bisa jauh sekali bedanya Pak? Ya beda karena di segi construction itu kan kayak clients-nya itu adalah ada some property companies ya. Dan juga ada I think property companies kalau yang besar-besar sih no problem ya. Tapi kan ada juga yang kecil-kecil. Sama ada beberapa yang kecil-kecil ini atau yang mid size lah itu mungkin ada some cash flow problems ya. Jadi ketika konstruksi mau ditagih ya belum dibayar ya. Even some of the construction companies yang BUMN itu yang sebenarnya tagihannya ke pemerintah itu mereka tahun ini tagihan bahkan ada yang tagihan ke pemerintahnya itu mereka write down dalam artian dianggap ya tidak dibayar lagi gitu. Ya, jadi negatifnya itu lebih disebabkan adalah mereka memiliki banyak tagihan ke customer-nya yang mereka anggap itu sebagian itu mereka anggap tidak bisa dibayar, di write down. Oke. Ini lebih apakah untuk yang perusahaan-perusahaan construction yang memang memiliki chunky project itu yang paling terhit ya, yang paling dampaknya paling parah selama pandemi ini Pak? Ya semuanya ada some turnkey project lah. Tapi yang basically yang balance sheet-nya besar itu yang lebih terasa ya. Ya jadi seperti Waskita. Setelah Waskita baru Adikarya dan PP dan Wika yang mungkin balance sheet-nya paling kecil ya. Tapi as you can see kan dari segi sahamnya ya Waskita yang salah satu rebound paling tinggi. Kenapa? Karena itu ini kan lagi bersih-bersih nih. Jadi pas lagi bersih-bersih ini udah muncul justru waktunya beli gitu. Dan all these losses sudah muncul. Dan mereka I think investors looking at it as time to buy dan SWF itu bisa membantu Waskita mungkin akan membeli 1 atau 2 jalan tolnya punya Waskita sehingga balance sheet-nya Waskita itu lebih lancar ya. So I think in terms of the construction companies, the likes of the Waskita harusnya will have much better earnings and balance sheet di tahun depan. Kalau yang lain itu mungkin ada mungkin harusnya masih tetap improve lah, tapi cuma tidak sebaik Waskita. Oke, kita bicara mengenai sektor construction berarti untuk balance sheet itu yang perlu dijaga dengan baik ya. Nah, bicara mengenai vaksin nih Pak, yang 2 hari lalu kalau nggak salah saya juga baca berita tentang vaksin dari Pfizer. Sudah untuk testingnya itu 90% berhasil gitu ya. Nah, bagaimana dengan vaksin yang negara Indonesia ini akan dapatkan Pak? Itu dari CanSino gitu ya, atau dari Sinovac gitu ya. Apakah kalau untuk secara
uji cobanya juga memang sudah memiliki kadar yang tinggi seperti Pfizer juga, Pak. Nah, di luar vaksin, kalau kita bicara pasca vaksin ini juga didistribusikan, apakah juga serta-merta nantinya indeks kita akan bikin record untuk tertingginya lagi, Pak Seba? Itu adalah kita lihat vaksin yang memang global candidates itu kita lihat ada 8 yang sudah phase 3 ya untuk vaksin tersebut. Ini kebanyakan sih memang ada dari US dan Europe, walaupun ada dari China juga. Nah, di sini kan Pfizer ini dan BioNTech di sini kita lihat, dan metodenya RNA ya. Jadi dengan yang dilakukan oleh Moderna. Jadi harusnya kalau yang Pfizer ini sukses, Moderna ini juga sukses. So basically we might have mungkin 2 vaksin yang bisa ready untuk distribution di US or US or Europe itu di kuartal 1. Nah, untuk ke Indonesia itu cenderung kelihatannya ke Chinese vaccines. Setahu saya sih Indonesian government tuh belum ada deal dengan Pfizer maupun Moderna, so mereka kelihatannya all into the Chinese vaccines ya. Kenapa? Karena first of all kelihatannya kan Chinese vaccines itu I don't know, mungkin mereka kan pemerintah Indonesia udah visit China dan mereka merasa sudah lebih ready lah ya dibandingkan the other vaccines. I think that's one thing. Untuk Sinovac sendiri kan sudah phase 3-nya itu juga termasuk di Indonesia dari bulan Agustus. Jadi harusnya Indonesian government authority have some ini juga good data of whether ya vaksinnya ini sukses diimplementasikan di orang Indonesia gitu ya. Dan memang dari bulan Agustus kan kita belum dengar ada masalah sih. So that's untuk the Chinese vaccines. Dan selain itu, bear in mind kalau yang di vaksin Pfizer ini distribusinya sulit dan mahal. Sulit karena vaksin buatan Pfizer itu harus minus 90 derajat. Itu tadi yang digambarkan sebagai metode RNA itu ya, Pak? Ya, RNA itu, it's a very complicated untuk dijelaskan ya, this medical concept. Tapi basically yang mereka buat itu ya harus minus 90 derajat. So freezer mana yang bisa minus 90 derajat kan nggak banyak ya. Freezer kita biasa di rumah kan sampai minus 20. Yeah, so, ini kalau di US, tahu saya sih mereka akan buat custom made freezers ya, which is of course mahal. Yang kedua juga ya logistically nggak gampang lah ya, lebih sulit ya. Yang setahu saya Chinese vaccines itu normal temperature, you don't have to put in freezer gitu. Jadi secara distribusi jelas Chinese vaccines itu lebih mudah lah. Oke, baik. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau untuk yang Pfizer tadi berarti untuk di iklim kita sendiri mungkin agak susah juga ya Pak ya. Di luar hal itu juga tentang untuk freezernya sendiri mungkin memang benar-benar butuh suatu freezer khusus yang memang mungkin harganya juga tidak murah gitu ya. Nah ini Bu Ana kayaknya dari tadi udah memendam pertanyaan. Silakan Bu Ana. Ya, ini saya udah nunggu-nunggu giliran kapan gitu saya nanya ya ke Pak Seba. Jadi gini Pak Seba, kalau kita bicara tentang makroekonomi ya, seperti apa sebetulnya gambaran perekonomian kita itu di tahun 2021 nanti? Dan butuh waktu berapa lama sebetulnya untuk dalam kondisi saat ini ya Indonesia itu untuk perekonomiannya betul-betul bisa pulih gitu kan, bisa dikatakan betul-betul pulih. Nah, kita kaitkan lagi dengan pasar modal. Apakah bisa menjamin nih kalau perekonomian kita itu kembali pulih, lalu pasar modalnya juga bisa terdongkrak ya, bisa bullish lagi, dan apakah IHSG-nya itu bisa berpotensi kembali di atas level 6.600? Karena ini adalah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh investor, saya yakin ya. Jadi bagaimana Pak Seba? Menurut pandangan Pak Seba bagaimana? View Pak Seba, silakan Pak Seba. Oke, nah kalau ini saya share lagi ya. Ini jadi kan kalau vaksin ini kan this is the phase 3 progress. Nah, butuh ini karena vaksin Chinese vaccines itu butuh 2 kali dosis.
Jadi untuk 160 juta populasi itu targetnya yang Indonesia ya. Jadi 320 juta vaksin. Prioritasnya akan di Pulau Jawa ya. Karena tentunya lebih padat anyway, yang kan memang dari kita lihat datanya yang jumlah terkena COVID itu lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, ini untuk distribusinya yang penting ya. Ini in terms of the timeline, kita lihat by bulan Mei itu harusnya 40 juta itu sudah jadwalnya sudah tervaksinasi, dan di bulan September itu sudah 70 juta ya. So harusnya untuk di I think dan ini saya asumsinya akan fokus di Pulau Jawa ya. Jadi untuk Pulau Jawa harusnya itu di 40 juta ini kita sudah berkantor secara normal lah. I think work from home by bulan Mei mungkin udah ya sangat rendah lah, atau ya sangat rendah ya. Kalau untuk yang di 70 juta, jadi bulan September, menurut saya sih anak-anak sudah bisa sekolah. Jadi by September itu 2021 dan jadi di fourth quarter lah, ya itu sudah rasanya sudah ya bisa terasa balik seperti pre-COVID level lah. Atau paling terlambat juga ya di first Q 2022 lah, harusnya sudah balik back to normal ya. Dan kalau menurut saya itu indeks balik ke 6.000 itu harusnya sekarang kan udah 5.500 ya. Jadi di sini bulan Maret lah ya, harusnya 6.000 udah gitu. Karena yang akan dipantau kan nih ketika divaksinasi mulai itu sama apakah ya memang tidak ada berita negatif ya, dalam artian ya tidak ada yang kalau yang ternyata kena COVID lagi setelah divaksin banyak kan itu tentunya negatif ya. Yang kedua ya distribusinya bagaimana ya, permasalahan ini kan targetnya let's say di 2 bulan pertama kan 9 juta nih. Ini 9 juta, kalau ternyata yang tervaksin 8 juta ya oke lah, tapi kalau ternyata cuma 5 juta dari 9 juta ya itu kan berarti jauh lebih di bawah target ya. Itu seperti hal-hal seperti itu yang akan dipantau. Tapi kalau semuanya eksekusinya bagus, aman ya, ini I think di sini di Maret itu juga harusnya probably udah 6.000 ya. And level apakah kita bisa ke level 6.600 itu nanti di sini tergantung ya sepanjang dari Maret sampai September lah, itu how the economic recovery dan juga sebagaimana efek dari stimulus yang kedua, dan apakah sudah ada efek dari Omnibus Law ya, efek positif dari Omnibus Law ya. Jadi itu tergantung kedua hal yang tersebut. Karena ya kita bear in mind ini kita kan ada lagi di tengah-tengah stimulus pertama yang 600 triliun ya. Jadi I think harusnya ketika vaksin ini mulai, jadi harusnya di bulan sekitar sini, di sini pemerintah itu sudah menyiapkan stimulus kedua. Maksudnya supaya stimulus kedua ini pas nanti untuk, kalau stimulus pertama kan lebih untuk ya membantu kita semua supaya sambil menunggu ini selesai itu atau agak sampai pemulihan, ya semua orang tidak ada yang kelaparan gitu kan, lebih seperti itu kan. Untuk stimulus kedua ini lebih untuk supaya ekonomi bisa balik ke momentum yang sebelumnya. Ya, jadi itu kalau stimulus 2 ini mungkin itu eksekusinya ya kalau misalnya ada dan eksekusinya pas, nah di situ kita mungkin bisa mengharapkan indeks bisa naik lagi di atas 6.000. Oke, kalau ini Pak, jadi saya update yang saya dapat itu kan kesadaran masyarakat kita untuk divaksin itu kan masih sangat rendah ya sebetulnya, masih 60% kalau nggak salah, atau sudah berubah lagi. Tapi kalau ternyata tingkat kesadarannya hanya sedikit, apakah itu nanti jadi menghambat juga pada akhirnya Pak? Yang awal-awal itu kan nanti adalah para dokter, jadi yang di ini ya garda depan lah ya. Jadi petugas-petugas garda depan itu termasuk semua petugas rumah sakit, termasuk juga ya seperti petugas keamanan polisi, tentara ya.
ya itu yang akan divaksin duluan ya. Dan setelah itu mungkin ya misalnya pemerintahan, karena kan pemerintahan harus jalan terus ya, orang-orang pemerintahan juga harus keliling-keliling terus gitu kan memang. Jadi memang itu yang akan divaksin. Nanti setelah itu ya memang kalau menurut saya orang-orang yang ya biasalah saya pengusaha gitu ya, kalau pengusaha yang punya uang ya mungkin mereka malah ya menunggu dulu gitu. It's possible akan ada yang menunggu sampai ya sampai merasa mungkin, tapi kalau udah selesai 6 bulan itu tidak ada berita negatif, menurut saya orang akan mau vaksin. Pasti ya, Pak. Ya, jadi orang akan mungkin ragunya itu ya saya nggak kan biasa lah ya, orang nggak mau jadi yang pertama lah ya. Jadi takut ya Pak. Ya, jadi tapi kalau udah I think 3 bulan nggak ada berita negatif kayaknya aman. I think orang pasti kalau udah 6 bulan udah pasti mau gitu. Pak Seba sendiri gimana? Ya saya sih ya mungkin ya masuk nunggu 1-2 bulan lah. Ya. Dan saya rasa juga ada kemungkinan nanti let's say ada vaksin ya, mungkin kalau yang Pfizer mungkin ke Indonesia enggak ya, tapi mungkin ke Singapura kan. Jadi saya rasa akan ada orang-orang Indonesia yang akan ke Singapura untuk vaksin yang Pfizer itu. Oh. Ya, it's possible. Jadi mereka mungkin aja merasa pokoknya kalau ya kan selalu ada yang begitulah, merasa ya kalau Singapura udah di approve by Singapura udah pasti aman lah, percayalah gitu. Karena itu mungkin juga. Jadi mungkin juga mereka vaksinnya nggak di Indonesia gitu, di sana gitu. Ya, kayaknya sih di sana ini bakalan terbang ke sana nih. Udah lama gatal pengen jalan-jalan kayaknya. Iya, sekalian jalan-jalan. Kalau saya sih lebih takut itu yang masalah harus divaksinnya itu kan 2 kali dosis loh. Saya takutnya ya orang yang pertama dijadwal kan hari ini, misalnya 2 minggu lagi disuruh datang, tiba-tiba telat 5 hari gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih vaksin kalau yang dosis keduanya telat sehari gimana, kalau dosis telat 5 hari gimana gitu kan, apa masih efektif gitu kan. Saya takutnya di situ aja gitu kan, orang-orang ya ada yang bandel nggak disuruh datang dua kali, yang kedua kalinya telat atau nggak datang lagi. Oke. Kalau yang untuk dosis kedua kan berarti juga tetap harus dengan merek yang sama ya? Oh iya pasti ya. Oh iya Pak Seba, ini kan kemarin market kita kan sempat ditopang kenaikannya karena dipicu kenaikannya karena Pfizer dan BioNTech itu berhasil ya untuk study case-nya tuh 90%. Nah, saya nggak tahu nih Pak Seba udah dengar atau belum untuk hari ini. Kebetulan saya tuh dapat berita aja bahwa Sinovac itu vaksinnya bisa dikatakan ada efek samping gitu sampai menimbulkan kecacatan kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu nih Pak Seba udah dapat infonya atau belum. Nah ini bisa mempengaruhi nggak nanti tingkat kepercayaan masyarakat nih? Aduh kok ngeri ya gitu. Kira-kira gimana Pak dampaknya? Sejauh ini saya belum melihat adanya sanggahan atau bagaimana, tapi berita itu sudah ada. Saya nggak tahu sih bisa ditanggung jawabkan atau tidak gitu. Tapi saya ingin tanyakan ke Pak Seba. Ya saya nggak tahu persisnya itu bagaimana ya, yang di Sinovac itu apakah efek sampingnya itu persisnya gimana, berapa orang yang kena itu kan belum ada kabarnya ya. Walaupun bear in mind that ini kan di Brasil kalau nggak salah ya, Presiden Brasil itu memang kelihatannya anti vaksin. Jadi ya dia kan juga nggak pernah pakai masker, basically merasa ya ini nggak dan dari basis pendukungnya memang yang basis pendukung yang ya anti masker dan anti vaksin. Jadi ya mungkin aja itu that's keputusan politik, saya nggak tahu ya. And bear in mind bahwa ya vaksin itu kan setengahnya placebo ya, jadi nggak tahu apa itu mereka yang ya sama berapa orang, apa ini cuma 1 orang aja atau 30 apa 50 orang ya itu so we'll see how it goes. Jadi kalau yang soalnya yang dia ada argumen kan adalah bahwa ya memang the Chinese vaccine ini mungkin tidak melalui ya BPOM-nya China, mungkin ya itu tidak begitu ketat gitu.
tidak seperti di negara-negara apa yang barat gitu ya, mungkin itu kan yang the counter argument, tapi the argument yang untuk yang mendukung Sinovac-nya bilangnya, I think ada juga yang bilang kan kalau ya phase 3-nya Sinovac ini udah terjadi di Wuhan di Cina gitu, jadi mereka sudah orang Cina udah divaksinasi gitu. Jadi udah that's the phases udah done dan sampai sekarang belum ada masalah, dan that's the argument for the Sinovac lah. Karena memang di China amazingly untuk negara sebesar itu jumlah yang positif kan masih sangat kecil dan tidak pernah ada spike lagi kan. Kita lihat kan semua negara-negara lain yang besar ya, itu kecuali Taiwan, yang lain pasti udah terkendali, tapi tetap aja pasti ada spike-nya tiap berapa lama. Ini di China nggak ada sama sekali. Jadi kesimpulannya proven gitu ya? Iya, jadi ya argument for the vaccine dari China ya begitu ya. Regardless of you mau bilang yang entah medical journal apapun, ya sudah dilakukan dan diimplementasikan dan terbukti gitu. Ya, itu. Ya, so we'll see. Kita ya berharap BPOM Indonesia juga inilah cukup ketat lah. Persepsi kita terhadap penanganan COVID ini menjadi satu faktor yang bisa menentukan cepat reboundnya pasar modal di suatu negara itu atau tidak, Pak? Kelihatannya kan dari China nih, US itu kan udah naiknya lumayan lebih cepat ya Pak dibandingkan negara-negara lain. Sebenarnya faktor apa sih Pak selain itu mungkin yang bisa Pak Seba sampaikan? Ya, I think ya vaksin itu adalah ya faktor yang paling penting ya. Jadi kalau I think saat ini kita lihat ya Indonesia the share price the index movement itu akan tergantung ya dari ya tentunya ya the fundamentals of course ya, kayak misalnya dari companies itu monthly-nya mereka gimana, apakah ada continuous recovery sampai Oktober sampai November ini seperti yang kita lihat dari Mei sampai September ya, apakah itu berlanjut terus. Dan yang kedua adalah ya tentunya news flow tentang vaksin, dan yang ketiga ya itu positif infeksi gimana ya hariannya ya. Mudah-mudahan ya ini kalau kita lihat kan yang infection positif itu sampai sekarang di Indonesia itu salah satu faktor yang indeks juga bisa naik terus ya, karena yang daily infection rate itu kelihatan terkendali kan. Iya. Ya, jadi setelah waktu itu sempat 4.000-an, ini kan udah di bawah 4.000 dan masih sampai sekarang masih begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus begitu. Kalau misalnya tiba-tiba spike lagi ke 5.000 daily-nya, nah I think indeks gimana pun juga pasti akan tertahan. Nah Pak, saya lanjut pertanyaan dari Bu Ana tadi ya. Yang kita lihat kalau secara recovery dari sisi indeks ya di IHSG tentunya. Harga tertinggi IHSG itu sempat di angka 6.300-an ya. Sekarang hari ini mungkin sekitar 5.500, tadi saya belum lihat untuk tutupannya. Nah, kalau kita kayak compare juga ke Dow Jones gitu ya atau bursa-bursa lain. Nah, apakah kondisi IHSG ini memang ada keterkaitannya bahwa di Q3-nya kita untuk GDP ini masih direportkan angkanya yang rilis minus 3,4 itu masih di bawah konsensus gitu Pak? Atau ada faktor lain kira-kira Pak Seba? Enggak, menurut saya sih nggak hubungan dengan GDP lah. GDP is always ini kan backward looking ya. So we always dan I think orang kan sudah ya semua orang juga tahu lah third Q-nya udah pasti negatif. Tinggal negatifnya seberapa besar aja gitu ya. Jadi resesi technical recession udah pasti lah. Dan I think if you looking at other countries, probably semua Southeast Asian countries itu akan resesi memang. Jadi ya Indonesia bukan satu-satunya. Dan again yang penting kan the monthly progression ya. Dan I think let me juga mungkin saya juga share screen lagi ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini kan global industrial production ya. Seeing like this here, this is this is a monthly data, and kita lihat dari a lot of other countries ya, the
world. Ini kan Italia sempat sangat parah ya, sampai hanya 60%. Jadi ini pre-COVID level ya, ini 100% ya, ini kalau bacanya gitu. Ini jadi di bulan April itu Italia itu biasanya kondisi ekonominya, aktivitasnya itu hanya di bawah 60% dari pre-COVID level ya, dari yang normal. Yang lain tuh sempat 80% kali dari yang normal. Tapi ini sekarang semuanya udah balik ke level antara ya 90-95%. Jadi ya, hanya 3-4 bulan recover. Ya, ini tanpa vaksin ya. Ini 5-10% ya. Ya. Nah, Indonesia memang lebih rebound-nya lebih lama. Jadi kalau kita lihat di sini kan Italia sini sebulan ini langsung rebound ke level 80%, langsung cepat gitu kan rebound-nya. Kalau Indonesia ini kan, tapi kan Italia memang di Italia itu ada lockdown yang sangat ketat ya. Jadi karena lockdown yang sangat ketat turunnya parah, tapi pas rebound-nya juga begitu lockdown-nya selesai, memang vaksinnya infeksinya itu cepat terkendali. Nih, kalau kita kan memang Indonesia itu ya kita lockdown-nya kan nggak pernah ketat-ketat amat sebenarnya kan, dan itu hanya Jakarta sebenarnya. Jadi ya kita turunnya itu kan kita lihat nih gradual di sini. Nah, monthly metrics-nya itu sempat tapi level 100%, ini saya kira baliknya begini nih, lebih landai lah ya. Kita lihat lebih landai. Tapi kalau kita lihat dari average-nya itu level sekitar sekarang sampai bulan September itu sekitar ya 95% ya. Jadi kita kalau di negara-negara maju lainnya itu sekitar 5 atau 10% lebih rendah dibandingkan pre-COVID level. Sekarang Indonesia di 15% lah, lebih rendah dibandingkan pre-COVID level ya. Ini mungkin karena dari sisi fasilitas kesehatan juga ya Pak ya, itu mempengaruhi suatu negara untuk lebih cepat rebound-nya ya, ekonominya ya. Ya mungkin itu kan masalah ya, about confidence in the healthcare system juga. Nah, kalau kita lihat I think that a factor to think about ya, kalau versus global ya. We looking at memang MSCI index ya, to that performance kan ini basically by the way ini sebelum rebound di Indonesia ya, dalam seminggu terakhir ini chartnya saya bikin kira-kira 1,5 minggu lalu ya. So if you look at this, memang bedanya antara ini Southeast Asia, antara Indonesia sama Thailand kan yang mirip-mirip ya. Even Singapura nggak terlalu jauh lah bedanya. The big difference between versus China and US is that sebenarnya simple ya. Ini di sini nggak ada digital companies yang listed. China and US itu banyak. Yeah. If you looking at US itu index performance ini Dow Jones ya. The Dow Jones ini yang old economy, which is roughly mirip-mirip dengan inilah ya, kan sekitar 5-10% lah ya, below the pre-COVID level ya. Ini juga indeksnya ya 0-5% below pre-COVID level ya. Tapi bear in mind ini yang COVID negatively impacted ya, ini seperti Boeing itu turunnya sebenarnya 20% year to date gitu ya. Yang membantu Dow Jones itu adalah the performance dari yang the tech companies atau digital. So ini adalah Microsoft, Cisco, Apple. Ini yang membuat performance dari menolong performance dari Dow Jones. Otherwise would have probably sekitar 5-10% mirip-mirip dengan ya industrial production-nya ya, dengan memang real sector-nya. Jadi tapi karena banyak digital yang listed ya seperti ini. Kalau China, you know that di China itu dari MSCI China 40% dari indeksnya itu dari weighting ya. 40% dari weighting indeksnya MSCI China itu hanya dari 3 company loh. 3 company adalah Alibaba, Tencent, dan Meituan Dianping. Ini 3-3-nya adalah digital. So 3 digital companies ini
udah 40%. Ya, if you looking at Indonesia, sedangkan Indonesia we seeing ya semua masih old economy kan. Kita hanya melihat hanya segelintir lah yang ada berkaitan dengan digital ya. Dan itu pun ya dari segi market cap ya jauh lah, nggak sampai 1% dari indeks malahan. Jadi that's the big difference and why the China and US indeksnya itu perform itu lebih baik dibandingkan dengan Indonesia atau ya dibandingkan dengan kebanyakan indeks di dunia. Oke, jadi kalau dari analisanya Pak Seba untuk emiten kita nih supaya penjualan atau revenue-nya pulih, itu kita expected di kapan nih Pak? Tahun depan kah? Semester kedua atau semester pertama? I think kita akan melihat ya this gradual recovery akan berlanjut di 4Q. Tapi kalau di tahun depan, I think by second Q we will see a very strong recovery di revenue and earnings ya. Karena di second Q juga kan sudah mulai low base-nya itu mulai di second Q dari 2020 kan. Jadi pasti second Q-nya 2021 akan terlihat luar biasa results-nya. Dan menurut saya mungkin banks itu kan masih hati-hati ya saya yakin kalaupun let's say kita ada continuous recovery di ekonomi pun bukan berarti dia langsung reverse provisioning ya. Tapi kalau by second Q dan vaksin kelihatan di first Q sudah mulai, by second Q menurut saya credit cost atau provisioningnya bank itu akan turun drastis sehingga profitnya itu akan naik, bahkan even on a Q on Q basis itu akan terlihat naik bisa naik signifikan. Oke, baik Pak Seba. Jadi kalau ini kita menyadari ya saat ini kita sudah hampir berada di penghujung tahun 2020 nih Pak. Sebentar lagi ini kan udah pertengahan tahun, sudah pertengahan November ya, Desember udah di depan mata kita. Nah, biasanya saya dan juga Bapak Ibu di sini pastinya sudah mulai memikirkan ya sebetulnya, memikirkan rencana atau planning kita, strategi kita untuk menata investasi kita di tahun depan. Nah, menurut Pak Seba nih, supaya kita bisa curi start dari sekarang nih, sektor-sektor apa aja sih Pak sebetulnya yang bisa, yang Bapak highlight gitu untuk tahun depan itu bisa cemerlang gitu kenaikannya, kayak tadi Pak Seba bilang di second Q kelihatannya udah mulai recover dan akan bagus gitu kan. Nah, apa Pak spesifiknya sektor mana aja? Apakah banking sekarang yang sudah naiknya tinggi ini masih bisa kita andalkan di tahun depan untuk meraup keuntungan yang signifikan, ataukah ada sektor lain seperti properti yang belum bergerak sampai sekarang Pak? Silakan Pak Seba. I think you definitely need to have banks. Sedangkan I think the other two sectors yang juga menarik adalah ya properti dan telecoms. Tapi I think the banks itu yang must have ya. Properti masih murah, telekom juga masih murah. Eventually, tapi I think penggeraknya nanti akan banks kalau naik terus eventually ya the property and telekom akan ikut naik sih. I think kita lihat di seminggu terakhir ini kan juga begitu ya. Mas Eba, Anda percaya buat window dressing akan terjadi atau sebenarnya kita sekarang ini sudah masuk dalam fase window dressing ya dengan banyak sektor yang memang sudah mulai naik gitu? No, I think nggak akan ada window dressing kecuali untuk the window dressing itu hanya akan untuk saham-saham yang ketinggalan. Ya, jadi you can see, lihat aja ini kan nanti jadi rebound yang sebulan ini nanti sampai kalau by second week of December itu akhir dari sampai pertengahan Desember, lihat aja yang ketinggalan itu banyak itu yang mana ya. Nah itu mungkin yang akan ada window dressing. Tapi kalau saham yang sekarang udah gerak nih ya BRI itu tidak akan ada window dressing lagi. Mungkin kalau buat yang small to medium cap yang bisa di-mention Pak? Ya small medium cap untuk yang menarik ya MSCI itu kan murah ya. And we also I think Wood juga harusnya kan result akan keluar dalam seminggu ke depan. They should have good results. Selain itu, I think some of the other stocks yang menarik ya seperti Antam, Aisa. Antam is a play on
obviously nickel and EV battery, right, on the corporate actions, and then the ISA is a turnaround story. Ini mungkin lebih 6-12 bulan ke depan sih ya. So I think untuk memang 1 bulan ke depan ini kan probably masih more like big caps and probably economy. Tapi setelah itu kan, and then mungkin ada the small and mid caps yang ketinggalan, dan juga yang some turnaround story yang mungkin lebih butuh banyak waktu lebih lama, itu mungkin bisa mulai gerak setelah itu. Baik, Pak Seba, Bu Ana, sebelum kita lanjut ya untuk memilih pertanyaan nih, sudah cukup banyak ini. Mata saya tadi udah terpusat aja nih di kolom Q&A gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kami di Tim Megah Sekuritas melalui aplikasi platform online trading kami yang namanya Trima atau aplikasi Trima, kami memiliki sebuah fitur baru yang namanya adalah Trima Ideas. Nah, tentunya mungkin Bapak Ibu penasaran ya, seperti apa penampakan dari Trima Ideas ini. Kita akan nonton video singkatnya. Silakan Mbak Ica. Jadi melalui Trima Ideas ini Bapak Ibu akan mendapatkan insight ya Pak Andrew ya, berupa informasi-informasi terkini mengenai perkembangan pasar modal dan juga produk-produk reksadana yang kami rekomendasikan. Biasanya ada 15-20 ulasan ya Pak Andrew ya, yang kita tampilkan setiap harinya di Ideas, ya kan? Dan itu semua sebetulnya kita juga ambil dari hasil risetnya timnya Pak Seba ya Pak Andrew. Ya. Tapi ini tentu saja dengan sudah kita kemas dengan bahasa dan yang lebih simpel ya, sehingga sangat mudah dipahami oleh investor yang masih awam sekalipun. Jadi dengan Trima Ideas ini berinvestasi menjadi lebih mudah ya pastinya Pak Andrew. Betul begitu Pak? Betul sekali. Dan Pak Seba tentunya kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki Trima ya, sudah sering mendengar tentang podcastnya di Trima Ideas juga. Nah, suaranya Pak Seba tentu tidak asing lagi ya, karena sering kali mengisi juga podcast di setiap paginya. Oke, ini sepertinya sudah tidak bisa ditahan lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Bu Ana, silakan dipilih Bu Ana. Iya nih. Kayaknya kita mesti harus memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu nih. Tanpa panjang lebar, saya langsung bacakan aja. Ini dari pertanyaan pertama. Oke, ini dari Kezia Alexandra. Oke, kemenangan Joe Biden sedang menimbulkan euforia bursa global sekaligus di Bursa Efek Indonesia. Jika vaksin merah putih di launching Desember nanti, apakah hal ini masih bisa memunculkan euforia susulan atau euforia yang baru untuk IHSG Pak, untuk pasar modal kita? Silakan Pak Seba. Vaksin merah putih itu sebenarnya ya saya belum tahu sih progresnya bagaimana, tapi kalau nggak salah lebih dari sebulan lalu kita cek masih belum sampai phase 1 pun belum gitu. Jadi saya yakin ya itu nanti masih lama lah. Uji klinisnya masih di tahap-tahap awal ya Pak ya? Yeah. And you know this kind of thing kan ya setiap ada ini selalu ada pasti buatan Indonesia selalu muncul gitu kan. Ya, tapi we don't know how itu sampai itu kapan, progresnya bagaimana. Ya, I think sih we probably we can only rely on inilah the Chinese atau the US or the European vaccines. Yeah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Andrew ya. Boleh, silakan Bu Ana. Ini kan memang emas kemarin komoditasnya naik, apakah sektor emas ini masih menarik Pak Seba? I think emas is
memang ya itu kan sebagai safe haven-nya ya. I mean, we lihat NDKA kan performance even year to date ya masih bagus, sangat bagus ya. And that's where a lot of people hide ketika the rest of the markets-nya atau not doing well. Tapi dengan the beta sectors itu mulai bergerak, itu saya rasa sih I think akan orang ini udah mulai jual emas dan beli the likes of the banks ya, atau other beta sectors ya. Menurut saya sih sudah nggak menarik ya. The only mungkin satu positif katalis yang mungkin untuk emas itu hanya ya US stimulus ya. Tapi begitu itu udah selesai, that's it, udah emasnya saya rasa akan turun terus tuh. Pertanyaan selanjutnya silakan Pak Andrew yang pilih aja. Oke, saya pilih dari Pak Tri nih. Di saat ini untuk saham big caps mostly sudah naik ya, tinggi. Untuk peluang sendiri Pak di saham small medium cap Pak, nah mungkin bisa kita sebutkan tiga jenis sahamnya, Mas Mbak. Saya tadinya sih mengharapkan ya begitu indeks di 5.500-an itu small medium caps itu sudah mulai bisa bergerak sih. Karena ya memang usually when the foreign masuk indeks naik, ya pertama naik pasti always big caps, tapi eventually this will find a way untuk small medium lah untuk mulai naik. So tadi saya harapkan sih dari indeks 5.500 harusnya sudah bisa mulai gerak nih. Nah, one of the ini ya seperti MNCN, seperti I think Wood, Befin, ya, dan juga the likes of Antam dan Aisa, I think yang menarik ya. Oh ya, tadi Pak Seba menyebutkan saham Integra Indo Kabinet ya. Ini saya jadi pengen tanya nih Pak. Ini kan kemarin kita sounding ya kalau dengan selama trade war itu kan saham Integra Indo Kabinet sangat diuntungkan karena dia banyak ekspor ke US kan. Nah, dengan kemenangan Joe Biden ini maka berpotensi untuk berakhirnya trade war Pak dengan China. Nah, apakah masih punya peluang lagi untuk saham Integra Indo Kabinet ini Pak? Karena mengingat trade war-nya sudah mungkin nanti berakhir, kemudian sudah kembali seperti semula, China bisa kembali menjual produknya di sana, apalagi untuk furniture. Apakah ini jadi satu tantangan baru untuk emiten ini, Pak? Trade war hilang tuh nggak mungkin lah. Itu dari segi even the Biden, the Democrats juga mereka mendukung untuk untuk trade war dengan China. And I think semua orang Amerika juga melihat ya ini China is a big competitor in the future, dan mereka melihat ya we need to compete on a more even level dengan mereka kan, jadi dengan China. So menurut saya sih mungkin dari segi retoriknya dalam artian ya dari segi headlines di koran itu yang akan lebih mereda ya. Tapi untuk trade war dengan China itu nggak akan hilang. Yang akan hilang itu adalah dengan Biden adalah ya problems dengan Eropa, dengan I think kalau dengan yang traditional teman-teman US gitu ya seperti Eropa, NATO dan itu pasti akan Kanada, Meksiko itu pasti nanti hubungannya akan langsung bagus lagi. Tapi kalau dengan China saya meragukan lah. I mean, if you're looking at China kan is core. I mean, looking at the 5-year plan jelas tujuannya ingin menjadi ya negara adidaya terbesar di dunia gitu. So obviously ya US yang sekarang di posisi tersebut ya merasa threatened dan harus fight back. Nah Pak, bicara soal trade war nih yang mumpung disinggung tadi. Kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir ini Pak, sebenarnya pemenang trade war-nya itu sebenarnya siapa sih Pak? In a trade war usually kan nobody wins, cuma who lose the last lah. Kalau lihat dari trades, China's trades to US, China exports to US itu nggak turun sih. Mungkin masih next sedikit kayaknya.
And kalau dilihat dari within basically China export, US export to China juga kayaknya nggak ada pengaruh banyak ya. Jadi I think it looks like in terms of the actual trades itu nggak begitu ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu lebih mungkin ke memperlambat lajunya perusahaan-perusahaan Cina di bidang teknologi seperti Huawei gitu ya. Itu mungkin efeknya lebih ke situ sih. Kalau the actual trade numbers enggak. Oke, Bu Ana, silakan dipilih lagi pertanyaannya. Saya pilih lagi pertanyaan dari siapa? Banyak anonimus ini. Iya, ini kelihatannya takut bertanya atau bagaimana ya, Pak? Saya ini dari yang tidak mau disebutkan namanya lagi, gitu. Saat ini kan saham Big Cap sudah naik tinggi. Sebenarnya tadi sudah disebut juga ya, sudah disinggung ya. Ya sudah ya Pak ya, kita skip aja, kita ganti pertanyaan lain. Kita sudah tanyakan tadi. Yang ada yang nanya soal komoditas itu, Bu Ana ya. Saya juga mau tanya ini. Bagaimana Pak prospek untuk sektor komoditi? Di luar emas mungkin, Pak Sebas. Maksudnya mungkin di coal, batu bara ya, atau mungkin berhubungan dengan minyak gitu kan? Ya, kalau I think kalau di batu bara itu yang saya amati sih kelihatannya memang impor China, walaupun sebenarnya selama sekitar 3 bulan ini sebenarnya harga domestik batu baranya China itu sudah lebih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan harga impor, tapi tetap impor Cina belum naik ya. So itu yang ditunggu-tunggu semua pelaku industri batu bara sih, itu adalah kalau kapan China mulai menaikkan impor batu baranya lagi. Sampai itu terjadi kayaknya ya harga batu bara masih begini-begini aja sih. So now the thing is kita agak difficult to see of how when China will make its change. Tapi I think sih it's possible ya. We see ini kan one of the issue lah, soalnya Australia yang salah satu eksportir batu bara terbesar itu adalah ya ada sempat some issues lah over some comments dengan China ya. Nah kalau we don't know how long it's gonna take untuk ini situasi antara Australia dan China membaik. I think that needs to happen sebelum mereka impor lebih banyak lagi. If I have to make a guess sih, my guess is sometime di first Q ya. And then we will see harga batu bara mulai naik. And if I think sih among the stocks, my pick is PTBA. PTBA Pak. Yeah, I mean people maybe not aware, tapi sebenarnya PTBA itu cash-nya itu sekarang 40% dari market cap. Okay. So you're actually supported by the cash level lah ini, dan harusnya dividennya mereka besar ya, tetap besar ya. I'm looking about 8-9% dividend yield is possible untuk PTBA. Karena holding company juga lagi butuh uang kan. Kita bicara mengenai coal ya Pak. Sebenarnya lebih baik invest di coal sector yang memang menangani atau yang fokusnya ke domestik gitu ya, atau lebih yang fokusnya ke ekspor Pak? Lebih better yang mana Pak? At this point, I think it doesn't matter. Both are driven by the same thing. Yeah. Anyway, if you look at kan kalau domestic price mungkin hanya terlambat 1-2 bulan gitu. Jadi ya it's okay. Dan PTBA pun sudah ekspornya dulu tuh ekspornya hanya 30% mungkin ya. Sekarang udah 50% gitu. Jadi udah tumbuh juga terus. Oke. Jadi kalau kita mau hunting saham-saham tahun depan yang bisa bagi dividen yang cukup besar, kemungkinan PTBA tadi ya Pak ya, betul ya? Bisa kita mulai akumulasi beli kan dari sekarang? Ya, dan anyway kan coal price juga masih rendah, so I think sih sulit untuk coal price turun lebih rendah dari level sekarang ini ya. So when there's
ada spike di gold price, PTBA-nya pasti ikut naik. Sedangkan kalaupun tidak ada spike ya at least you get the dividend lah. Oh iya. Oke. Kemudian ini Pak, ini ada yang pertanyaan yang saya baca nyempil di chat ya. Boleh. Dari Pak Yesa Andi. Diambil dulu boleh. Jadi kondisi saat ini di dalam negeri masih terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana imbas undang-undang ini untuk kondisi pasar modal Indonesia, Pak? Ya untuk Undang-Undang Cipta ini sebenarnya undang-undang yang sangat signifikan sih ya. Dan mungkin legacy Jokowi yang lebih besar dibandingkan dengan program infranya Pak Jokowi. Untuk pasar modal Indonesia sih belum not much reflected yet. I think even ketika keluar pun, I think a lot of people, this is like a positive kalau saya diskusi dengan banyak investor itu positif untuk medium to long term of course, tapi untuk short term is a slight positive maybe. Jadi in terms of short term impact, I think banyak yang menunggu ya PP-nya ya. Yeah. But I think yang mungkin satu yang menurut saya yang harusnya impact-nya paling cepat itu adalah SWF kalau terjadi ya. Because the sovereign wealth fund kan targetnya itu mulai dengan minimum 15 triliun. I think targetnya itu bisa 75 triliun besarnya dan I know pemerintah itu sebenarnya sudah mulai diskusi, even bahkan sebelum dengan undang-undang ini disahkan pun ya sudah mulai berdiskusi dengan ya potential investors gitu untuk melihat ya animonya bagaimana ya. Tapi untuk skemanya kita belum tahu ya Pak, sebenarnya seperti apa nanti gitu ya. Oh itu kan nanti akan jadi akan menginvestasikan di infrastruktur, terutama infrastruktur, dan salah satunya adalah jalan tol. Ada 2 jalan tol milik Waskita dan at least 2 atau 3 jalan tol milik Jasa Marga ya. Jadi ini harusnya meringankan, terutama sangat positif untuk Waskita Karya karena masalahnya kan Waskita Karya yang perusahaan konstruksi biasanya tidak punya mereka membangun jalan tol bukannya memiliki jalan tol, tapi kan ketika itu ya mereka bukan hanya sebagai yang membangun jalan tol tapi juga menjadi investor jalan tol, sehingga capital mereka nyangkut di jalan tol inilah. Rencananya harusnya dijual 2 tahun lalu tapi sampai sekarang belum bisa dijual kan. Jadi hopefully dengan SWF ini akan membeli itu dan meringankan balance sheet-nya Waskita lah. Ini Pak Andrew nih ada satu pertanyaan yang agak menggelitik saya sebenarnya. Lucu sih pertanyaannya dari yang tidak mau disebutkan namanya juga. Jadi bagaimana sektor ayam-ayaman Pak? Ada view kapan bisa pulih? Ini maksudnya mungkin poultry ya Pak ya? Poultry. Iya. Karena mungkin DOT-nya lumayan ada ini ya, peningkatan harga ya Pak Seba ya. Jadi sahamnya tentang Java, Main, sama Cepin. View-nya gimana Pak Sebas? Ya sekarang kan udah mulai rebound ya, karena memang harga ayam itu setahu saya ada some rebound, dan selain itu juga I think the other positive thing adalah kan rupiah menguat ya. Masalahnya perusahaan ayam ini kan ya mereka jualnya semua revenue rupiah, cost-nya dolar semua, banyak dolarnya lah. Jadi ada mismatch kan. Jadi setiap kali rupiah melemah itu you can see the earnings dan the share price itu nggak pernah bagus ya. So I think one good thing kalau yang misalnya untuk harga ayam itu kelihatannya sih ada some rebound. I don't know itu bisa rebound berapa lama atau seberapa tinggi ya, tapi at least ada some rebound dan at least the rupiah is probably the more positive dan itu harusnya bisa berlanjut terus ya. Kami sih masih optimis ya rupiah bisa ya, ini kan 14.000 at least bisa bertahan di level ini, mungkin bisa ke 13.800 ya. So I think ayam itu bisa rebound, dan if you looking at the kalau
Cepin kan, I think karena dia masuk di MSCI ya reboundnya sedikit lebih tinggi kali ya. Ada rebound sedikit lebih cepat, tapi harusnya Java dan eventually Main itu ya, ikut sih. Oke, kita pilih lagi pertanyaannya dari Bapak Olan Alan nih. Nah, Pak Alan ini menanyakan bedanya nih Pak ya, yang 2020 ini disebut krisis gitu ya. Nah, bedanya dengan krisis sebelumnya di tahun 2008 Pak. Apakah ada perbedaan yang mencolok ini Pak Sebas? Kalau di antara di beda 2008 itu, I think mungkin ini terasa lebih lama sih memang. Ya, saya rasa. 2008 itu sebenarnya kan quite short ya. Mungkin hanya rasanya 6 bulan gitu ya di Indonesia, dan sebenarnya efek ke real sector juga nggak begitu terasa gitu. Maksudnya orang-orang tuh kayaknya semua merasa masih optimis, nggak terlalu hanya di pasar sahamnya memang sangat terasa ya, tapi itu pun very short term kan. Iya, betul. And I think sih ya, so I think ini memang rasanya sedikit lebih parah dibandingkan dengan 2008 ya. Karena anyway 2008 tuh mulainya dari Amerika, dan sebenarnya masalahnya itu di sana aja kan sebenarnya. Ke kita sebenarnya nggak bermasalah banget. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan dari Ibu Aling Effendi. Apakah SWF Sovereign Wealth Fund bisa efektif di 2021, dan berapakah target IHSG akhir tahun kita, Pak? Butuh PP dulu ya. Jadi dari setelah undang-undang ini disahkan kan butuh peraturan pemerintahnya harus ada dulu ya. PP ini kan butuh waktu ya 3 bulan lah. Kabarnya targetnya sih 3 bulan ya. Tapi let's say ya ada some delays, which is normal kan 3-6 bulan. So we looking at ya SWF mungkin second Q tahun depan lah, kayak first Q atau second Q tahun depan ya. Dan itu juga tergantung, tapi in the meantime kan pasti pemerintah juga ada komunikasi terus dengan mencoba mencari ya the potential investors ya. So ya itu yang mudah-mudahan sih begitu peraturan pemerintahnya ready, set up of the SWF-nya itu selesai, dan mudah-mudahan investornya langsung bisa masuk. Nah itu yang penting. So but I'm thinking about in terms of timeline and the news flow, more likely sometime in the antara Februari sampai Mei tahun depan lah, where you gonna hear more about tentang SWF ini lah. Dan kalau untuk target akhir tahun sih, target akhir tahun kami itu ya 5.600 ya, itu dari months ago yang sekitar segitu. Masih di 5.600 ya Pak? Ya, di 5.600. We are in the process ini kan setelah Q results, we looking at the we will look at and mungkin revise some of the numbers, tapi mungkin efeknya lebih ke tahun depan lah. Ya, tapi I think yang penting we are on the right progress ya. I mean kita kan ya kita sebulan lalu juga saya bilang 5.600 tuh orang masih nggak percaya tuh sekarang. Sekarang wah kok rendah banget itu. Kalau target akhir tahun 2021 Pak, mungkin sudah terbayang Pak? Di akhir 2021 sih sebenarnya we looking at tadinya 6.200 ya. Itu yang mungkin ada possibility we revise. Oke. Jadi mendekati level tertingginya ya di tahun depan ya. 6.200. Nah, kalau buat ini yang saya tahu ya, Bu Ana, buat penduduk Semarang gitu kan sukanya itu kan nabung di bank gitu ya, lihat suku bunga deposito bank A, bank B, C gitu kan, tinggi yang mana. Nah, saya penasaran view-nya Pak Seba kalau tentang suku bunga nih Pak, apakah tren suku bunga rendah ini akan berlanjut sampai di full year tahun depan 2021 Pak? Ya itu sampai ya akhir tahun ini kan udah pasti suku bunga sangat rendah ya, bunga deposito, kan nih apalagi 2 bulan terakhir kan turunnya cukup tajam ya. Nah ini
harusnya berlanjut sampai akhir tahun ini, mungkin sampai akhir first Q tahun depan. And then mungkin nanti ketika ya perusahaan-perusahaan kan sudah mulai mereka mencari working capital loan lagi itu, dan pas saat itu terjadi harusnya sih we're seeing that suku bunga ya mungkin tighten up a little bit lagi ya. Tapi in general sih harusnya suku bunga akan tetap rendah untuk the whole next year ya. Kalaupun mungkin misalnya suku bunga ini kalau benchmark BI menurut saya sih akan tetap rendah, jadi belum akan naik lagi. Kalau dari misalnya suku bunga di banknya pun itu untuk bunga deposito itu mungkin ada rebound sedikit tahun depan, itu pun reboundnya probably maybe 50 basis points, maksudnya nggak akan signifikan lah. Jadi lebih baik di switch dulu Pak ya untuk ke equity ya gitu ya. Ya, we already seeing that happening already. Actually kan yang saya dengar dalam seminggu terakhir ini itu yang sejak ada berita kemenangan Biden itu, that's what's been happening ya. Bunga deposito di bank itu agak turun. I think some of the money itu ada yang switch ke I think dana pensiun juga begitu. Jadi dapen mereka kurangi depositonya yang sudah mature itu masuk ke I think masih sebenarnya mereka masih banyak masuk ke bonds, tapi maybe some masuk ke equity juga. Ternyata kalau kita mau melihat seberapa parah dampaknya pandemi COVID-19 ini ke sektor perekonomian maupun pasar modal suatu negara, ada 3 hal nih yang tadi disebutkan Pak Simba, itu saya rangkum ya, yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah persepsi investor dari atas penanganan COVID itu sendiri ya di negara tersebut. Kemudian kekuatan dari balance sheet negara tersebut juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, tadi ternyata kalau di suatu negara itu ada sektor-sektor atau saham-saham atau emiten yang dominan gitu kan di bursa sahamnya mereka, dan dinilai itu memiliki satu pertumbuhan yang tinggi, ya nggak lain adalah saham-saham di sektor teknologi atau digital ya tadi yang disebutkan Pak Seba, itu akan memungkinkan pasar modalnya akan pulih lebih cepat seperti China dan US gitu. Sementara kalau di kita kan masih sangat minim sekali ya Pak ya. Nah, dan pasca vaksin ini didistribusikan, kami yakin sebetulnya, saya yakin bahwa perekonomian ini pasti akan berpeluang untuk pulih, karena kalau kita bandingkan dengan beberapa krisis besar yang telah kita alami ya dari tahun 98 sampai tahun ini, itu sangat berbeda. Tahun 98 tadi Pak Seba udah mention itu krisisnya tuh menyeluruh gitu kan, ada political crisis, kemudian financial crisis, kemudian juga di sectorial crisisnya juga kena. Pada saat itu kalau kita ingat lagi bahwa perbankan itu sangat kering likuiditas ya, sampai harus di-merge gitu kan. Dan mungkin stimulus dari pemerintah juga nggak seperti sekarang gitu kan. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun 2008 nih, sebetulnya itu adalah krisis finansial yang terjadi di US, dan sebenarnya kalau dampak secara langsung di perekonomian kita itu tidak terasa ya, terasanya hanya di pasar modal karena ada capital outflow tadi kan. Nah, kalau di tahun ini memang unik sekali, ini krisis kita tuh terjadi awalnya karena virus ya, yang berhasil melumpuhkan sektor realnya saja untungnya ya, karena di sektor finansial kita tuh masih fine sampai sekarang. Kita lihat dari kondisi perbankan kita yang likuiditasnya masih sangat besar karena stimulus dari pemerintah yang digelontorkan segitu besarnya juga, kemudian dari NPL-nya masih terjaga. Nah, sebetulnya saya juga di sini berasumsi ya bahwa kita tuh sebetulnya membutuhkan yang namanya krisis nih Pak Andrew. Karena dengan krisis bagi kaum kapitalis ya, ini bisa menjadi satu momentum supaya kita tuh bisa cari saham-saham terdiskon seperti sekarang. Kalau nggak ada krisis seperti sekarang, kita nggak bisa loh beli saham-saham bagus big cap seperti sekarang dengan harga yang murah, ini kayak sale-nya gitu kan. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa dengan adanya vaksin, maka pemulihan perekonomian ini pasti akan berjalan ya. Saya yakin itu akan pasti berjalan, dan sekarang pun kita lihat sedang juga berlangsung. Karena kalau kita melihat dari sejak dibukanya PSBB, indeks itu kan di bulan Maret sampai turun di level 3.100 nih. Ya kan, sekarang udah rebound sampai 5.500. Ini menunjukkan satu indikator ada perbaikan perekonomian, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pasar modal adalah indikator dari perekonomian satu negara. Nah, untuk sektor-sektor yang tadi di highlight tahun 2021, ini ada perbankan masih
direkomendasikan nih, masih bisa kita andalkan terus. Setiap tahun kelihatannya harus punya bank nih. Kemudian juga ada telco ya Pak Siba tadi ya, dan yang ketiga adalah properti gitu. Apa ya, pastikan tadi kita punya live Instagram untuk Bapak Ibu yang belum follow nih ya, belum follow sosial media kita ya, silakan untuk dapat memfollow akun kita di Instagram namanya @trimegasekuritas Pak Andrew ya. Di sana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi yang cukup bermanfaat, tips-tips menarik untuk berinvestasi. Kemudian juga yang lagi ada yang namanya Trimegah Market Talks. Ya, jadi Trimegah Market Talk ini ya, kita adakan setiap Selasa dan Kamis ya. Karena hari ini hari Rabu, berarti besok kita adakan itu pukul 11.30 siang. Silakan Bapak Ibu yang mau join terlebih dahulu, follow dulu @Trimegah Sekuritas. Nah, saya tambahkan satu hal lagi, di Trimegah kita juga menyediakan untuk portal pembelajaran e-learning ya, yang kami namakan Trimegah e-learning. Bapak Ibu bisa visit untuk websitenya di www.tel.co.id. Jadi Tango Echo London London tel.co.id. Nah, di tel ini banyak sekali videonya, sudah ada berapa ya Bu Ana ya? Udah ada sekitar 200-an lebih ya Pak ya? Lebih kayaknya, 500 sudah ada ya. Jadi di 500 ya? Iya. Nah, saya juga tadi sempat baca pertanyaan dari Pak Habibie, mohon maaf sebelumnya belum sempat terjawab. Nah, tentang menganalisis candlestick. Nah, Pak Habibie mungkin bisa visit saja tel.co.id, di sana cari section atau kategori tentang technical analysis ya. Di sana banyak sekali mulai dari pengenalan tren, juga membicarakan tentang Do teori. Nah, semuanya bisa dipelajari. Nggak hanya itu ya Bu Ana, kalau buat kita visit ke company juga ada ya. Tadi yang Pak Seba sempat sebutkan Integra Indo Kabinet ya, itu juga videonya. Iya, betul. Ya, tentang beberapa kita udah kita interview ya Pak, Sido muncul juga ada ya kan, sudah banyak kelihatannya. Silakan jadi referensi Bapak Ibu untuk mengetahui secara langsung seperti apa bisnisnya dari emiten-emiten ini. Bisa saksikan aja detail ya Pak Andrew. Betul, dari mulai jatuh bangunnya Pak Halim Rusli selaku founder dari Integra, bisa Anda saksikan di sana. Baik, saya pikir itu cukup mewakili semuanya untuk acara kita sore hari ini. Pak Seba, terima kasih sudah menemani kami di sini. Ya, semoga nggak bosan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Thank you, sukses Bapak Ibu terus, semua. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa investasi ya. Saya juga ingin mengingatkan kembali lagi pada Bapak Ibu nih Pak Andrew. Sebelum saya tutup, jadi kalau Bapak Ibu belum membuka rekening di Trimegah, silakan untuk dapat membuka melalui online ya, secara online dengan mengakses tadi ya www.trima.trimegah.id atau langsung datang ke kantor cabang Semarang, bisa bertemu dengan saya langsung ya, dengan alamatnya di mana Bu? Di Jalan MH Tamrin nomor 112 Semarang 50134. Ya, dan bisa menghubungi kami juga di 024 8600 2310. Nah, saya rasa kami sudah menemani Bapak Ibu lebih dari 1 jam ya, sudah 1,5 jam. Kami ucapkan ya terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kita kali ini. Mohon maaf sekali seandainya masih banyak kekurangan yang terjadi selama sepanjang webinar kali ini. Kami juga berharap bahwa Bapak Ibu dapat kembali hadir di dalam Trimegah webinar seri selanjutnya. Dan secara pribadi saya ingatkan untuk Bapak Ibu tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku demi keselamatan orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di dalam Trimegah webinar seri selanjutnya. Terima kasih Pak Andrew, terima kasih Pak Seba. Stay safe, stay healthy, and stay well.